ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Nabila Husna. Silakan. Yuk, semuanya berdiri. Indonesia Raya. Lagu nasionalnya Indonesia Raya atau Garuda Pancasila? Garuda Pancasila saja. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kita bilang Husna. Oke, kita absen dulu nih. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nafisa. Nafisa, kenapa Nafisa? Oh iya, ada keluarganya yang meninggal. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Oke, tidak ada lagi yang tidak hadir? Wilda. Ya, nanti kita akan kesana ya melihat Wilda. Terima kasih. Majuan. Hari ini Ibu akan membahas tentang apa ini? Ya, sifat-sifat cahaya. Kalian melihat cahaya di kelas ini? Melihat. Cahaya seperti apa? Terang tidak? Terang. Kalau tidak ada cahaya nih di siang hari bakal seperti apa? Gelap. Terus akan ada kehidupan tidak kalau misalkan tidak ada cahaya? Akan ada kehidupan tidak? Tidak. Oke, ini tujuan pembelajaran hari ini. Kalian akan menonton video pembelajaran, terus menganalisis sifat-sifat cahaya dengan benar. Terus yang kedua, kalian akan bermain games Educa Play, lalu membuktikan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, dengan benda konkret yang ibu bawa, kalian akan mendesain percobaan sederhana ya dengan alat yang kalian bawa. Oke, lanjut ya. Nah, coba amati gambar berikut. Ayo lihat tuh, ada teman kalian lagi lihat kolam. Kata temennya, coba baca. Ya, terus kata temennya ada si. Ya, kamu tidak tahu kolam renang itu? Oh, kamu bisa begitu ya? Terus satu lagi temennya, aku tidak tahu. Tuh, baca. Iya, kamu tidak tahu kolam renang itu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Padahal itu teh kolam renangnya 2 meter, tetapi terlihat seperti dangkal atau tidak terlalu dalam. Terus apa yang kalian temukan pada gambar? Satu, kolam. Iya, kolam terlihat. Yang kedua, iya, bagaimana cahaya merambat? Bagaimana cahaya merambat? Ayo, ada yang tahu? Terus, mengapa Melewati ada bayangan? ventilasi. Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Melewati Bentuknya bayangan. ventilasi. Kenapa terjadi ada bayangan? Karena ada sinar matahari. Terus, Karena tertutup. karena apa? Ayo, kenapa? Ini jawabannya. Karena yang pertama, merambat lurus karena memiliki gelombang elektromagnetik. Terus yang kedua, cahaya merambat melalui gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium yang bergerak. Cahaya merambat melalui ruang hampa, udara, air, kaca, dan bahan transparan lainnya. Jadi melalui benda bening cahaya dapat
Tidak. Ayo, bisa tidak? Tidak. Terjadilah berbentuk bayangan. Jadi yang tidak bisa ditembus cahaya akan membentuk sebuah bayangan. Oke, ada yang kurang paham? Ayo, masih bingung Cina Bu? Oke, sebelum ke Ibu membingungkan ke yang 2 kali, kalian kita akan bermain nih tentang jejak cahaya ajaib. Apa itu jejak cahaya ajaib? Ini Ibu bawa apa nih? Air. Air isian jangan. Oke, Ibu akan mengisi dengan apa ini? Pensil. Coba perhati. Apa yang terjadi? Besar Cina. Terus? Bengkok. Terus apa lagi? Ada yang aneh tidak? Coba lihat, perhatikan. Ayo. Sudah besar sama bengkok saja? Besar dengan bengkok tuh. Pensil tampak bengkok. Terus sekarang Ibu menggunakan 2 gelas yang berbeda. Ibu masukkan. Nih lihat, yang satu airnya penuh, yang satu airnya setengah. Apa yang kalian lihat? Berbeda tidak? Iya, ternyata volume air mempengaruhi apa ini? Pensil. Pensil yang ada di dalam gelas. Coba kita jawab ya sama kalian bersama-sama. Coba perhatikan pensil yang ada di dalam gelas. Apa yang terjadi? Iya, bengkok dan tampak besar. Terus mengapa hal itu terjadi? Karena terjadi apa? Dari cahaya. Apa? Terjadi apa? Pembiasan. Ya, terjadi pembiasan yang mengakibatkan pensil terlihat besar dan juga bengkok. Oke. Ini baru main ya, baru permainan. Oke, kita lihat sebuah video. Video tentang Nah, sudah ya, kalian sudah paham tadi permainannya. Kalian akan mengemukakan pendapat kalian secara individu, gagasan tentang sifat-sifat cahaya dari yang Ibu sampaikan tadi. Dari apa tadi? Air dengan pensil. Silakan. Kenapa? Jawab yang 2 tadi pertanyaan. Isan? Apa? Rasa kerjakan ya. Kenapa hal itu terjadi tadi yang apa permainan jejak cahaya ajaib? Mengapa itu terjadi? Jawab sama kalian menurut pendapat kalian. Tadi kenapa sih jejak cahaya ajaib ini mengakibatkan pensil bengkok dan pensil terlihat besar? Terus volume air juga mempengaruhi tidak? Stop, bikin kesimpulan. Stop, silakan. Silakan yang bisa boleh ke depan menuliskan. Dari kelompoknya boleh. Silakan ayo ke depan. Tuliskan di sini.
Biar sudah. Biasa. Oke, terus yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi di sini? Makasih ya. Oke, mengapa hal itu dapat terjadi? Silakan Anissa. Mengapa terjadi besar dan bengkok? Pembiasaan. Jangan tunggu. Mengapa terjadi besar dan bengkok? Kenapa? Karena tadi Oke, kita tepuk hebat buat teman kita. Tepuk hebat. Hebat. Siapa? Alisa dan Nadon hebat. Oke. Kita melihat langsung ke video ya, Nak. Kita akan menonton sebuah video. Nanti kalian akan bisa menyimpulkan sendiri apa sih itu sifat-sifat cahaya ada berapa. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Dengarkan. Satu, cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. Dua, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Tiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan gaur dan pemantulan teratur. Pemantulan gaur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dikiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Seperti tadi ya, terjadi Contoh pada peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya langit setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. ada pertanyaan yang harus dijawab. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata.
Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda-benda. Cahaya bisa menembus benda-benda atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit menembus cahaya atau kurang. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan bawah dan pemantulan teratur. Pemantulan bawah terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat datar jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih. Oke, kalian sudah melihat video tentang sifat-sifat cahaya. Kalau kita melihat air yang akan terlihat seperti dah. Terus kalau yang masuk ke ruangan merambat lurus. Bukan ada yang dalam kehidupan sehari-hari ada? Ada. Oke, kita lanjut ya ke tahap berikutnya tentang masa sifat cahaya.
terakhir yang dapat dibiaskan. Ya, oke, tepuk tangan buat kelompok. Oke, tadi kalian sudah melihat video. Lalu kalian bagaimana sih cahaya bisa membantu melihat benda-benda di sekelilingnya? Kenapa kita bisa melihat benda-benda di sekeliling kita? Karena apa? Ada cahaya. Terus juga ada pantulan, sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekeliling kita. Terus kalau orang buta bisa melihat tidak? Tidak, karena tidak ada cahaya dan juga tidak ada pantulan ke kornea matanya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang video pembelajaran yang tadi Ibu perlihatkan, bahwa dia mengambil 3 apa aja coba tadi? Dibiaskan, dapat dipantulkan, dan merambat lurus. Yang dapat dipantulkan tadi contohnya apa? Cermin. 2 dibiaskan. Ya, lain yang terlihat dangkal pada sebuah kolam. Terus yang merambat lurus apa? Ya, cahaya yang masuk ke sebuah ruangan itu akan merambat lurus. Oke. Ibu sekarang akan memberikan sebuah video yang kedua, lagu sifat-sifat cahaya. Semuanya kita joget-joget dulu dengan lagu sifat-sifat cahaya. Ya, semuanya berdiri.
sekarang bakal pakai buku. Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Berapa nilainya? Oke, good. Ya, siapa lagi? Sudah? Berapa nilainya? Oke, good. Ya, siapa lagi? Kelompoknya ini sudah belum? Berapa nilainya?
mengamati dua sifat cahaya, lalu hubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama kayak tadi yang pertama. Ya. Yang kedua, cuma kalian melalui permainan edukasi. Oke, ada yang tidak paham? Ada yang tidak mengerti? Silahkan ditanyakan. Ayo, ada yang tidak paham tidak? Coba nih, ibu punya permen. Siapa yang menjawab akan mendapatkan permen dari ibu? Berapa yang buat? Dua. Lima orang tercepat. Oke, yang pertama, coba sebutkan dua sifat cahaya. Melambat terus dapat dipantulkan. Iya. Oke, tepuk tangan buat Nadia. Terus tadi kan apa kata si Nadia? Ramah terus dan dapat dipantulkan. Contohnya, Dipantulkan menggunakan cermin. ya, ketika kita bercermin, terus Ramah terus menggunakan ventilasi udara. ya, ketika cahaya masuk ke ruangan. Oke, tepuk tangan buat Aldi. Satu lagi nih, satu. Oke, sebutkan 6-6-nya nih. Siapa yang siap? 6 sifat cahaya. 6 sifat cahaya. Tadi kan dia nyanyi sebenarnya. Oke, Alisa. Cahaya dapat menerima terus. Ya. Cahaya dapat dibiarkan. Ya. Cahaya dapat dipantulkan. Oke. Cahaya dapat dibiarkan. Diuraikan. Ya, terus menembus. Nah, terus yang keenam. Oke, tepuk tangan buat Anda. Nih Anissa, terima kasih. Oke, lanjut ya. Aduh, masih. Oke, lanjut deh. Teori yang ketiga. Coba ada pertanyaan nih. Bagaimana cahaya dapat menembus ruangan? Kenapa cahaya bisa masuk ke ruangan? Yo, kenapa cahaya bisa masuk ke ruangan? Lewat ya, terus. Kenapa cahaya bisa menerobos senak ke dalam ruangan? Karena cahaya menembus benda berdiri. Terus ada satu lagi. Cahaya melewati celah-celah. Terus. Ya, cahaya merambat lurus. Nah, itu. Terus, sekarang kalian akan dibagi lagi nih menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD terakhir. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka ya LKPD-nya. Kalian akan melakukan percobaan dengan cermin. Lalu apa lagi? Senter, gelas, ini anggap aja gelas bening, dan kertas. Kalian akan membuat percobaan dapat dipantulkan dan juga menembus benda bening. Silakan. Nanti tulis hasil percobaan kalian ke dalam LKPD. Tuh lihat. Tuh, dapat dipantulkan kaca dengan senter dan dapat dihiaskan kertas, lalu gelas dan senter. Oke, silakan. Nanti kalian akan membuat pengamatan dan kesimpulan dalam LKPD. Oke, silakan. Ayo, sok. Udah, oke, pegang ini temennya. Nah, benar tuh menembus deh, tembus deh. Mau malah membentuk bayangan. Tembus tidak, ayo terus tembus. Betul tidak cahaya tembus. Sok ya, perhatikan. Wah, membuat bayangan kelompok ini mah karena menggunakan handphone. Terus sok kelompok ini silakan.
Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akan mempresentasikan. Oke, silakan. Bulan adalah fenomena di mana saya naik suatu lakukan dan kemudian diberikan kembali ke alam. Peristiwa ini terjadi pada hampir semua permukaan benda, baik yang mengkilap maupun yang kasar. Betul gitu. Oke, terus yang kedua. Udah? Udah cuma satu, yang satu lagi. Yang menembus benda bening, bagaimana? Ada yang bisa tenang? Terima kasih ya. Oke. Satu lagi silakan ngomongnya Nadia. Yang menembus benda bening. Hasilnya kaca menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening. Katakan. Oh, yang menembus benda beningnya ada tidak? Jadi cahaya itu dapat menembus benda bening, ya. Oke, berarti oke. Kalian sudah menyimpulkan dari hasil pengamatan atau percobaan yang kalian lakukan. Coba ibu akan menarik kesimpulan nih dari tadi percobaan yang kalian lakukan. Gelas selalu ada kertas dengan ada senter. Apa yang terjadi? Ada gelas, ada kertas, ada senter. Apa iya? Kita akan melakukan percobaan menembus benda bening. Contohnya apa? Ayo, mengulas lagi. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Menembus benda bening ini. Iya, kaca. Kita dapat melihat keluar karena ada cahaya. Terus walaupun ada kaca, tapi tetap kita bisa melihat keluar ya. Ya, berarti itu menembus benda bening. Kalau di rumah bisa tidak melihat? Keluar, iya bisa keluar. Oke, terus yang kedua dapat dipantulkan. Apa contohnya? Kalian suka kaca? Suka. Ada muka kalian tidak? Ada. Itu karena cahaya bukan dari cermin. Itu berarti akan tadi yang kalian lakukan di mana posisi si cahayanya? Kemana? Ke atas. Nah, berarti lurus ya. Terus ada lagi yang kemana gitu? Bawah. Sesuai dengan arah kaca tidak? Sesuai dengan arah kaca tidak? Sesuai. Kita buktikan. Buktinya nih yang lurus. Gimana cara? Kacanya di dia. Oh iya, tuh. Sesuai tidak? Cahaya ada di atas, ini pun ada di atas ya pantulannya. Oke, berarti sesuai ya. Kalau cahayanya lurus juga akan membentuk pantulannya. Oh, ada yang ditanyakan? Benar tidak? Sudah. Kita ambil kesimpulan ya nak. Oke, nah kesimpulannya ada berapa sifat cahaya? Satu. Dua. Diuraikan. Tiga. Dibiaskan. Empat. Memantulkan. Lima. Membentuk bayangan. Terus menembus benda bening. Oke, itu ya untuk sekian dan ibu untuk materi hari ini sudah disimpulkan. Kalian sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Dan terakhir nih, evaluasi hasil dari belajar yang kalian lakukan hari ini. Silakan. 5 menit dari sekarang. Satu, tiga. Apa dikumpulkan? Dikumpulkan. RKPD-nya silahkan disimpan di depan, dikumpulkan.
LKPD-nya dikumpulkan. Ayo siapa yang belum mengumpulkan? LKPD-nya dikumpulkan mana teh? Yang ngomongnya Lisa, Alisa mana kok? Sini ke depan. Oh iya iya. Sudah kumpulkan. Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kumpulkan ke depan semuanya ke depan. Kasih nama ya, jangan lupa kasih nama. Silakan. Kasih nama, nama. Oke. Yuk, siapa yang belum? Segera. Oke, silakan yang kumpulkan. Ya, siapa lagi yang belum dikumpulkan? Oke, sudah? Nah, Ibu akan melakukan refleksi bagaimana perasaan kalian dan apakah kalian mengerti materi hari ini. Udah itu aja ya. Lalu kalian tempel di depan. Ya, silakan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Belajar hari ini, terus ada yang mengerti nggak sih materi yang Ibu sampaikan hari ini? Nah, makanya dijawab. Boleh. Langsung aja dijawab ya. Ibu, Cina sudah mengerti. Ibu sedikit mengerti. Langsung yang sudah menjawab langsung ditempel di depan. Nah, kalau yang belum mengerti, yang belumnya dari mana? Kalau sudah mengerti, tidak usah berarti mengerti. Ya. Buat melakukan refleksi. Silakan melakukan refleksi. Bagaimana kalian belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Terus, apakah kalian paham dengan materi hari ini? Kalau kurang paham, di mana yang belum pahamnya? Kalau sudah paham, kok sudah paham kenapa? Misalkan sudah bisa sifat-sifat cahaya, enamnya boleh. Yang sudah masuk ditempel di depan. Di sini. Silakan. Ibu nanti mau baca beberapa aja. Ya. Oke, lanjut. Gak usah dikasih nama, gak usah.
Ya udah nggak apa-apa. Kebalik. Bukan kebaliknya, jadi nulisnya dari yang lainnya aja. Oh ya. Oh, saya sekarang sangat senang karena aku bisa lebih mengenal sifat-sifat cahaya dan aku sedikit mengerti. Terus senang dan kita bisa tahu sifat-sifat cahaya. Senang, kalau pelajarannya senang dan bisa mengetahui sifat-sifat cahaya. Oke. Lanjut, menyenangkan, sedikit mengerti. Lo berarti lo banget udah mengerti, senang tapi kurang mengerti. Senang terus. Pelajaran hari ini senang sekali karena ini. Pelajaran ini menyenangkan dan kami paham saat pembelajaran disampaikan. Mana lagi? Sangat menyenangkan dan kami paham saat pembelajaran disampaikan. Ayo mana Ron ya gua ambil. Ayo satu lagi. Ada lagi yang belum? Yang terakhir pembelajaran yang disampaikan sangat menyenangkan dan aku sedikit mengerti. Tidak apa-apa, nanti untuk minggu depan kita akan mengulas secara mendalam mengenai sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih kepada kalian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis makan latihan ya.